Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom Jemaatku Pakuan City 2. Apa kabar? Aduh, lama sekali kita nggak bertatap muka ya. Doa saya, harapan saya, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, semuanya ada dalam keadaan sehat, semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja, dan saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Berapa bulan ini kita sudah nggak ketemu ya, nggak bertatap muka secara langsung. Gimana? Apa tambah melebar atau tambah mengembang ke kanan dan ke kiri? Iya, hari ini saya ingin coba bagikan sebuah renungan buat jemaatku Pakuan City 2 khususnya. Biarlah renungan boleh menguatkan setiap kita, boleh menjadi berkat buat setiap saudara semuanya. Dan tentunya harapan saya adalah boleh menguatkan setiap saudara yang saat ini sedang mengalami dampak yang namanya corona ini, Bapak Ibu. Nah, beberapa hari ini ada jemaatku yang WA saya, ada jemaat Goshen yang WA saya, minta didoakan, minta dikuatkan, supaya mereka bisa mengatasi keadaan-keadaan yang semakin hari semakin menakutkan ini, Bapak Ibu. Nah, banyak mereka yang curhat sama saya, banyak dari mereka yang cerita sama saya bahwa, aduh Pak, benar-benar keadaan sekarang ini benar-benar saya nggak kuat lagi. Suami saya sudah nggak kerja, saya bingung harus kasih makan apa buat anak-anak saya. Ada beberapa jemaatku yang curhat seperti itu, Bapak Ibu. Nah, hari-hari ini banyak pertanyaan yang muncul seperti ini. Apakah keadaan bakal balik normal lagi? Banyak orang-orang, tentunya pertanyaan banyak orang mengenai apakah keadaan bisa seperti dulu lagi? Apakah keadaan bisa kembali normal lagi? Bapak Ibu menyadari nggak ya, kalau hari-hari ini kita ini seakan-akan hidup di tengah-tengah keadaan yang tidak normal. Setuju nggak Bapak Ibu dengan saya? Bayangin aja Bapak Ibu, hal yang paling sederhana saja, seperti salaman aja, itu nggak boleh. Apalagi yang biasanya ibu-ibu ketemu di mall atau ketemu di mana, cipika-cipiki, udah pasti lebih nggak boleh lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Hal yang paling basic seperti salaman itu nggak boleh kita lakukan. Ke gereja hal-hal yang paling, menurut saya itu paling fundamental sekali. Saat ini kita nggak bisa melakukan beribadah di gereja. Di Surabaya sendiri itu jumlah gereja Bapak Ibu, itu jumlahnya sangat ribuan. Sekarang stop semua beroperasi. Kita beribadah di rumah, beribadah secara online. Di gereja, kebiasaan di gereja biasanya gini Bapak Ibu. Kalau kita pakai mic gitu ya, biasanya gitu ya. Biasanya kalau dulu mic itu dipakai gantian sampai 10 kali, sampai 10 orang maksudnya. Itu kita nggak pernah ngelapinnya. Nggak pernah sampai ngelapin
Bahkan kalau WL pakai itu apa namanya, mic itu sampai ditempelkan di bibirnya Bapak Ibu. Baru-baru ini ketika saya terakhir melayani di ibadah PPD Pemulihan Pondok Daud, ketika Pak Lukas menyerahkan mic sama saya, untuk sebelum saya naik khotbah, itu ketika mic sudah di tangan saya, waduh, cepat-cepat saya lap pakai tisu basah, saya ambil alkohol di tas saya semprot hand sanitizer, sampai segitunya Bapak Ibu. Nah, suka atau tidak suka, keadaan seperti ini yang harus kita siap untuk kita hadapi Bapak Ibu. Terlebih lagi pemerintah sekarang sudah mencanangkan program yang namanya New Normal. Artinya kehidupan yang baru. Artinya kita harus terbiasa dengan pola hidup yang baru. Selama vaksin corona belum ditemukan, otomatis kita harus memulai kebiasaan-kebiasaan kita yang baru. Keluar pakai masker, tidak boleh berkerumun, kemana-mana harus rajin cuci tangan, menjaga jarak, social distancing. Itu yang harus kita lakukan. Bahkan pemerintah mencanangkan program, saya pernah dengar itu istilah berdamai dengan corona. Nah, yang jadi pertanyaan, kita ngajak coronanya berdamai, mau nggak coronanya berdamai dengan kita Bapak Ibu? Yang jadi masalah, coronanya nggak bisa diajak ngomong, coronanya tahu-tahu menyerang dengan begitu luar biasa serangannya corona ini. Jadi kita mau nggak mau kita harus terbiasa dengan pola hidup new normal ini Bapak Ibu. Yang menurut kita tidak normal, tetapi itulah yang harus kita lakukan. Dampak corona ini sangat-sangat besar Bapak Ibu dalam kehidupan kita sekarang. Bukan hanya masyarakat menengah ke bawah yang mengalami dampak corona, tapi orang-orang dengan ekonomi yang sangat orang-orang dengan penghasilan yang sangat tinggi juga merasakan dampak dari corona ini. Sebelumnya memang nggak pernah terpikirkan di kita ya Bapak Ibu ya, sebuah virus yang kecil tetapi bisa memporak-porandakan dunia. PHK di mana-mana, kesulitan ekonomi di mana-mana, banyak pekerja yang dirumahkan. Sekarang mulai melakukan perampingan pegawai Bapak Ibu. Itu yang sedang terjadi di negara kita karena dampak dari yang namanya corona ini Bapak Ibu. Nah, saat ini saya rindu membagikan sebuah renungan. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih langkah yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi saat-saat seperti ini? Saat-saat seperti pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Saya rindu membagikan 2 poin buat jemaatku Pakuan City 2 hari ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, tidak ada jalan lain. Kita harus mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Sudah tidak saatnya lagi untuk bermain-main dengan Tuhan. Sudah saatnya lagi tidak suam-suam kuku di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dengan keadaan seperti ini, keadaan yang semakin hari semakin menakutkan, justru disitulah kita harus semakin melekat pada Tuhan. Justru disitulah semakin kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Amos 5 ayat 4 dikatakan gini Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan, Amos 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan, carilah aku
maka kamu akan hidup. Tidak ada kunci yang lain selain kita datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan yang terbaik selain kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, Bapak Ibu. Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan keadaan seperti sekarang ini, kita harus lebih banyak menyembah, lebih banyak masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kita perbaiki mesbah keluarga kita yang selama ini kita tinggalkan. Mungkin dulu saudara berkata bahwa suamiku sibuk, istriku sibuk, anak-anakku kalau pulang-pulang selalu malam, gak ada waktu buat mesbah keluarga. Sekarang lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu ketemu, lebih banyak waktu bersama. Ayo, kita mau perbaiki mesbah keluarga kita. Suami istri bergandengan tangan, anak bergandengan tangan. Kita bangun mesbah keluarga, kita doa, kita memuji, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka disitulah saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kekuatan baru buat setiap saudara dan saya di dalam menghadapi keadaan yang seperti sekarang ini. Firman Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 20 dikatakan gini Bapak Ibu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, lalu Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Saat kita membangun mesbah, selain ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat setiap kita, maka Tuhan juga berjanji, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan memberkati orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada jalan lain selain kita memutuskan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa suam-suam kuku, tidak bisa setengah-setengah Bapak Ibu. Harus total kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan gini Bapak Ibu. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Keadaan dunia boleh semakin hari semakin menakutkan. Keadaan dunia boleh semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita melekat dengan Tuhan, saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab katakan, disitulah terletak kekuatan kita. Maka ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat setiap kita, buat setiap umatnya yang berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya, katakan amin. Bahkan Daud, ketika Daud menghadapi sebuah masalah Bapak Ibu, di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saat ini kita sedang berada dalam lembah kekelaman. Tapi saya yakin dan percaya, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada gada, ada tongkat, itu berbicara mengenai pertolongan Tuhan. Itu akan terjadi buat setiap saudara yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kunci yang pertama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang pertama adalah kita harus mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu? Yang kedua adalah kita harus bangkit dan melangkah. Berapa banyak pekerjaan yang kita tinggalkan karena COVID ini Bapak Ibu? Berapa banyak kita kehilangan, sampai kita kehilangan yang namanya mata pencaharian karena COVID ini Bapak Ibu? Tapi saya yakin dan percaya,
Sudah tidak saatnya lagi kita meratapi nasib kita. Sudah tidak saatnya lagi kita merenung tentang nasib kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bangkit dan harus take action, harus melangkah, Bapak Ibu. Kita tidak bisa terus-terusan cuma meratapi nasib, cuma menunggu sampai kapan COVID ini berakhir. Kita tidak bisa seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki, misalkan pekerjaan kita. Banyak orang-orang yang justru semakin kreatif kalau dihadapkan dengan kondisi yang terdesak seperti ini, Bapak Ibu. Ada orang yang jadi banyak akal karena keadaannya yang semakin terjepit seperti ini. Kreativitasnya bisa muncul. Yang dulunya nggak kepikiran jualan-jualan online, sekarang kepikiran untuk jualan online. Bahkan saya punya seorang teman, kebetulan teman saya ini guru les anak saya, guru les Mandarin anak saya, pengerja Goshen juga. Dia biasanya sehari-hari, teman saya ini kerjaannya adalah ngelesin dari tempat 1 ke tempat 2 ke tempat 3 murid-muridnya semuanya. Tapi karena keadaan COVID seperti ini, semuanya semuanya hilang, Bapak Ibu. Semuanya tidak ada. Job untuk ngelesin sama sekali tidak ada, nol. Lalu dia mempunyai cara. Karena dia ini punya orang tua yang pinter masak, yang pinter bikin kue, gitu ya, pinter masak, pinter bikin kue. Selama ini mamanya ini cuma cuma masak untuk dikonsumsi sendiri saja. Tapi karena keadaan seperti ini, dia memasarkan masakan dari mamanya. Dia memasarkan kue-kue open PO untuk masakan mamanya, untuk kue-kue yang dibuat oleh mamanya. Dan hasilnya, Bapak Ibu, ruame sekali. Dan bahkan dia cerita sama saya bahwa income-nya itu melebihi hasil les-lesannya yang dulu, Bapak Ibu, yang sebelum COVID. Nah, itu sebabnya kreativitas itu bisa muncul pada saat keadaan terdesak seperti ini. Yang penting yang Tuhan mau adalah kita berusaha, Bapak Ibu. Jangan cuma meratapi nasib, tapi kita nggak ada tindakan. Iman tanpa tindakan hasilnya adalah nol. Kita boleh berdoa setiap hari, tapi kalau kita nggak mau berusaha, juga Tuhan nggak akan menolong kita, Bapak Ibu. Berdoa disertai dengan berusaha, maka hasilnya akan sempurna. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan gini, Bapak Ibu. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Setelah kita poin pertama mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bangkit melangkah. Saat orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, yakin dan percaya, pasti ada jalan, Bapak Ibu. Pasti ada jalan. Tuhan itu pasti akan membukakan jalan buat setiap orang yang mau berusaha. Yang penting kita nggak males, itu aja kuncinya. Di dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan, kalau kita males, kita ini disuruh belajar sama semut, Bapak Ibu. Saudara tahu semut itu hewan yang kecil tapi rajinnya minta ampun. Manusia disuruh belajar dari semut mengenai kerajinannya itu, Bapak Ibu. Bahkan yang di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, jangan makan. Tegas sekali Alkitab katakan. Kalau orang malas, gak mau berusaha, ya jangan makan. Bangkit, Bapak Ibu. Bangkit dan melangkah. Bangkit dan ambil action. Mencoba sesuatu yang baru, karena kita memasuki new normal.
kehidupan yang apa yang saat ini sedang dicari orang, apa yang saat ini sedang saudara bisa lakukan itu. Lakukan itu dengan tekun. Percayalah, saat engkau tekun, engkau berdoa, engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan membukakan jalan buat setiap saudara dan saya. Jadi ada 2 kunci yang saya berikan bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau selama ini kita nggak pernah berdoa sama Tuhan, yuk ini saatnya kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau selama ini kita meninggalkan yang namanya mesbah keluarga, saat ini kita perbaiki mesbah keluarga kita dengan Tuhan. Yakin dan percaya, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Saat engkau membangun mesbah, kau bergandengan tangan suami, istri, dan anak, kau sedang membangun mesbah. Yakin dan percaya, saat nama Tuhan disebut, saat nama Tuhan ditinggikan, di situ Yesus hadir. Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Tuhan akan memberikan penghiburan buat setiap kita. Bahkan Tuhan berjanji, orang-orang yang membangun mesbah, Tuhan akan memberkati keluarga dan juga pekerjaan kita. Sebagai ayat penutup, Filipi 4 ayat 13, saya percaya firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tetaplah mencari Tuhan, tetaplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bangkit dan melangkah. Kita pasti bisa menghadapi keadaan yang semakin hari semakin menakutkan, tetapi yakin dan percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan selalu akan mendapat kekuatan baru buat setiap kita. Amin. Saya rindu berdoa buat setiap saudara hari ini. Mari kita sama-sama angkat hati kita, kita siapkan hati kita untuk kita boleh berdoa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Oh, mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan hari ini. Dimanapun kau berada saat ini, jemaatku yang dikasihi Tuhan, mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami
sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tahu tidak ada tempat yang lebih indah selain hanya dalam hadirat Tuhan saja. Tidak ada tempat yang lebih indah selain kami dekat dengan Kau saja Tuhan. Saat ini bahwa setiap kami mau lebih dekat dengan Tuhan, bahwa setiap kami untuk kami belajar mencari Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Kami percaya saat kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, maka ada kekuatan baru, ada sebuah harapan baru. Tuhan bukakan buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan buat setiap jemaatku Pakuan City 2 yang saat ini sedang ada dalam rasa kekhawatiran yang besar. Saat ini hamba berdoa Tuhan, dimanapun beliau berada, dimanapun Engkau berada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, ada pertolongan Tuhan sedang terjadi buat hidupmu. Tuhan berikan kekuatan baru buat hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah bahwa segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan buat hidupmu. Tuhan kuatkan buat setiap kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang saat ini sedang berdoa untuk pemulihan ekonomimu, Engkau yang saat ini sedang berdoa untuk pekerjaanmu, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ada mujizat terjadi buat pekerjaan kami. Ada mujizat yang besar sedang terjadi buat pekerjaan kami. Pasti ada jalan keluar Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kuatkan setiap kami ya Tuhan. Saat ini hamba rindu berdoa. Engkau yang saat ini sedang terbaring sakit. Haleluya. Aku punya penyembuh yang ajaib. Aku punya Yesus yang ajaib, yang mampu menyembuhkan setiap umatmu. Hamba berdoa buat setiap jemaatku Pakuan City 2 yang sakit saat ini Tuhan. Ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, kami mau katakan jadilah sembuh. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mujizat Tuhan yang ajaib. Terjadi mujizat Tuhan yang dahsyat siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami mau katakan, kami tolak segala virus-virus yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala tubuh yang lemah Tuhan sanggup menyembuhkan dan Tuhan sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu.
Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, doa saya, saudara semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Doa saya semakin hari saudara semakin intim dengan Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya orang yang melekat pada Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Hidup kita pasti ada dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang ada dalam pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah meminta-minta roti. Hidupnya tidak akan pernah kekurangan lagi. Tetap semangat. Saya selalu berdoa buat setiap jemaat Kulpa Konsili 2. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan buat setiap saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam renungan-renungan saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.